Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Rabu 11 Januari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten telah kami siapkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Polda Banten membantah Norma Rismala ditetapkan sebagai tersangka seperti yang beredar di media sosial. Untuk meminimalisir dampak banjir, Pemkot Tangerang buat sumur resapan dan lubang biopori. Meski sempat mendapatkan kritikan, Pemkab Pandeglang telah menganggarkan 38 miliar rupiah dari APBD untuk pembelian sepeda listrik. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Kabid Humas Polda Banten Kombes Sinto Silitonga membantah bahwa Polda Banten telah menetapkan tersangka terhadap Norma Rismala atau NR, mantan istri Rozi Zai yang diduga berselingkuh dengan ibu kandungnya. Belakangan beredar kabar di media sosial, NR diadukan oleh mantan suaminya tersebut dan dijadikan tersangka di Polda Banten. Selengkapnya Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Polda Banten bantah bahwa Norma Rismala telah ditetapkan sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Sinto Silitonga memberikan tanggapan yang beredar di dunia maya terkait dengan status hukum NR ataupun Norma Rismala. Sinto mengungkapkan dirinya membantah tanggapan jika NR sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Banten. Terkait semua narasi yang berada di media sosial dan media online lainnya tentang posisi NR seolah-olah telah dijadikan tersangka oleh Polda Banten adalah tidak benar dan menyesatkan, jelas Sinto Silitonga. Polda Banten saat ini masih mengumpulkan fakta-fakta terkait dengan pengaduan RZ ataupun Rozi. Tahapan masih dalam proses penyidikan. Sesuai dengan prosedur penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak ada lompatan logika dari proses penyidikan lalu ke penetapan tersangka, melainkan harus melalui tahapan proses penyidikan, gelar perkara, proses penyidikan, lalu gelar perkara untuk penentuan tersangka, jelas Sinto. Sinto meminta kepada masyarakat untuk selektif dan menerima informasi dari media yang belum jelas kebenarannya, masyarakat agar tidak terpengaruh dengan narasi-narasi yang tidak bertanggung jawab dan menyesatkan di publik. Saya Mamo Ervanto, wartawan Radio Harmoni FM Serang melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, meski sempat mendapatkan kritikan dari berbagai pihak, Pemkab Pandeglang telah mengalokasikan anggaran sebesar 38 miliar rupiah dari APBD 2023 untuk pembelian sepeda listrik bagi RT/RW di Kabupaten Pandeglang. Laporan selengkapnya Dani Setiawan dari Radio Akarsari Pandeglang. Pemerintah Kabupaten Pemkab Pandeglang telah mengalokasikan anggaran pembelian sepeda listrik untuk RT dan RW di 35 kecamatan se-Kabupaten Pandeglang senilai 38 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2023. Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang Yahya mengatakan, BPKD Pandeglang hanya memposisikan anggaran pembelian sepeda listrik untuk RT dan RW sudah melalui proses lelang yang mekanismenya sudah dialokasikan untuk 35 kecamatan se-Kabupaten Pandeglang pada hari Senin tanggal 9 Januari tahun 2023. Menurut Yahya, dengan memberikan sepeda listrik kepada RT dan RW tersebut sebagai bentuk perhatian dari Pemkab Pandeglang agar mereka lebih lancar dalam menjalankan tugasnya. Pengadaan barang sepeda listrik ini, Pemkab Pandeglang dihadapi langkah prosedur tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, yang nantinya akan menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang dan jasa. Itu pun langsung dikawal oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP, ungkap Kepala BPKD Pandeglang. Saya Dani Setiawan dari Radio Akarsari FM Pandeglang menginformasikan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Pemkot Tangerang terus menggencarkan pembuatan sumur resapan dan lubang biopori dalam rangka menanggulangi masalah banjir dan genangan yang masih sering terjadi. Berikut laporan Jose Marwoto dari Radio Heartline Tangerang.
Dari Tangerang dilaporkan tentang upaya pemerintah Kota Tangerang untuk meminimalisir dampak banjir dengan membuat sumur resapan dan lubang biopori. Pendengar, hujan yang masih turun di wilayah Tangerang masih menjadi ancaman bagi warga akan terjadinya banjir. Untuk merespon hal ini, pemerintah Kota Tangerang terus menggencarkan pembangunan sumur resapan dan lubang biopori dalam rangka menanggulangi permasalahan banjir dan genangan yang masih kerap terjadi di wilayah permukiman dan jalan raya. Wali Kota Tangerang Arif R. Fismansah mengatakan, hingga saat ini Kota Tangerang tercatat telah memiliki 1.600 lubang biopori jumbo serta kolam retensi yang berada di Taman Cipulir dan Cimone Permai. Bahkan tahun ini pihaknya mewacanakan penambahan 20 sumur resapan dan 50 lubang biopori di sejumlah titik. Pemerintah Kota Tangerang telah berupaya melakukan pembenahan sistem resapan untuk meminimalkan kemungkinan munculnya genangan di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Larangan. Sedangkan daerah rawan tergenang di salah satu fasilitas umum di Kelurahan Kreo Selatan, Wali Kota Tangerang Arif Fismansah memberikan arahan untuk melakukan pengecekan pada ground tank-nya. Menurutnya, resiko banjir dapat diminimalisir dengan membenahi saluran air dan saluran pembuangan limbah. Ia pun meminta Dinas Lingkungan Hidup dan juga Dinas Pekerjaan Umum agar saling berkoordinasi untuk melakukan normalisasi pada saluran-saluran yang mengalami penyempitan, sehingga sistem drainasenya dapat kembali berjalan lancar. Saya Jose Marwoto dari Heartland Radio Tangerang, melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.